Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus telah mengatakan sebelum ia naik ke surga, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya, itulah gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam dari kami, selamat hari Pentakosta. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar menerima Roh Kudus. Karena itu, marilah kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini. Tertulis dalam Konfesi HKBP 1996 pasal 1.b.3 Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pernyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia
dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan atau oikumene koinonia, menggalakkan kesaksian atau marturia, dan pelayanan atau diakonia, dan mengkuduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa Roh Kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar atau mujizat yang memuliakan Allah. Ajarannya mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak, dan menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajarannya mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing atau glosolalia yang tidak dapat dimengerti orang, yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk menerima Roh Kudus, agar kami dapat membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun kami masih terpengaruh kepada keinginan daging dan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Engkau memanggil kami untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami dengan mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah gereja dan masyarakat. Namun hal itu belum mampu kami wujudkan,
Sebagian orang karena masih kurang memahaminya dengan benar, yang lain ada yang sudah tahu dan memahami, namun tidak sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati dan kekuatan. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 13. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya
dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kami akan membacakan warta jemaat pada minggu ini, Minggu Pentakosta yang pertama, tanggal 28 Mei 2023, dengan topik Terimalah Roh Kudus. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama, yang artinya peringatan hari turunnya Roh Kudus. Kedua, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 yang lalu telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Jericho Adrianus Arista Siagian, ibunya Della Natalia Boruhutapea. Alamat Jalan Kutilang 3, Blok M4 nomor 1 Bintaro Jaya, Banjar Bintaro Jaya, dengan NPJ 1977. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Daniel Sinaga dengan istrinya Tri Haryati Boru Nainggolan. Alamat Jalan Pondok Pinang 3, nomor 15 RT 11 RW 2. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Datang dari Jemaat HKBP Parapat Resort Parapat, dan tadi pagi sudah diperkenalkan. Keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 28 Mei telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu A. Keluarga Nyonya Raja Guguk Tio Mida Boru Pasaribu beserta 2 orang putranya dari Banjar Cidodol Parserahan dengan NPJ nomor 1370. Pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Petukangan Resort Petukangan. B. Keluarga Nyonya Pasaribu Rita Arlina Boruhutapea beserta 1 orang putrinya dari Banjar Bendi Peninggaran dengan NPJ nomor 1198. Pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Palangkaraya Resort Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kelima, kebaktian hari Pentakosta kedua.
Pada hari Senin, besok tanggal 29 Mei 2023, kita akan melaksanakan kebaktian untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pesta Pentakosta kedua, masuk jam 10 WIB. Keenam, workshop belajar CD dan remaja. Pada hari Kamis yang akan datang tanggal 1 Juni 2023, dimulai jam 15 sampai 18 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2. Pelajar CD dan remaja KBP Kebayoran Lama akan mengadakan workshop dengan tema Teenager Love and Dating dengan pembicara Veronica Novelima Parapat, MPSI, dan Rahel Ulinaria Dorin Siahaan, MPSI. Pendaftaran untuk pelajar CD dan remaja dapat dilakukan dengan mengisi di Google Form. Kita doakan agar acara workshop tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, penyediaan bunga altar. Untuk penyediaan bunga altar gereja dalam setiap minggu, Huria telah memutuskan untuk melibatkan 16 banjar Gereja HKBP Kebayoran Lama untuk memberikan persembahan bunga meja altar gereja dalam setiap ibadah minggu dengan jadwal sebagaimana telah diatur di dalam tabel yang ada pada buku warta kitab masing-masing. Oleh karena itu, mohon seluruh pengurus ke-16 banjar dapat berkoordinasi dengan Pardihuta atau istri Parhalado yang telah ditunjuk sebagai koordinator persembahan bunga altar, yaitu Nyonya Sintua YB Silalahi Boru Situmeang dengan nomor HP 0811 880 570 dan Nyonya Sintua TM Lumban Toruan dengan Boru Nenggolan dengan nomor HP 0813 9867 2172. Jika di gereja ada acara perjanjian atau pemberkatan nikah, dan bila ada jemaat yang rindu memberikan persembahan bunga altar karena berulang tahun dan lain sebagainya, maka tugas banjar untuk penyediaan bunga altar pada hari minggunya ditiadakan. Dan untuk minggu berikutnya dilanjutkan tugas banjar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, khususnya kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan bunga altar, boleh berkoordinasi terlebih dahulu kepada koordinator persembahan bunga altar. Demikianlah informasi ini disampaikan agar menjadi perhatian seluruh banjar dan Huria. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta yang kami bacakan pada minggu ini. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar? Puji Tuhan. Kalau di sekolah minggu, biasanya kalau kita bertanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, puji Tuhan, fantastis, yes, yes, yes. Artinya semangatnya luar biasa. Dan sekali lagi saya mau menggugah semangat kita di hari Pentakosta ini. Apa kabar Amang Inang sekalian? Puji Tuhan. Hal yang begitu sangat kita syukuri, sehingga kita mampu datang ke gereja ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas tuntunan Tuhan, dan kita semua sehat. Terima kasih untuk Tuhan. Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini, yaitu dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes yang menyapa kita, Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita sebagai umat yang menyatakan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah terlepas dari euforia kehidupan kita setiap detik. Kita tidak akan pernah terlepas dari rasa sukacita, dari euforia akan penyelamatan Yesus itu sendiri, di mana kita mengikuti, mengimani dari awal, dari dia lahir, dia melayani, mengajar, menderita, mati, bahkan bangkit daripada kematian, dan turun Roh Kudus, yaitu jati diri Yesus itu sendiri, kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua yang tadi menyatakan, "Aku percaya kepada Yesus Kristus." Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita merayakan euforia yang berlanjut dari histori perjalanan Yesus itu sendiri. Euforianya kita diberikan Roh Kudus, yaitu dengan minggu yang disebut Pentakosta atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Euforia itu semakin memuncak dan semakin
percaya diri yang mengingatkan kita agar kehidupan kita ini nyata dari mentalitas iman kita sehari-hari. Yang nyata, yang terlihat, yang terwujud dari persekutuan kita secara komunal ataupun secara pribadi kepada Tuhan itu, mentalitas iman itu nampak jelas dan semakin memuncak. Dan kehidupan kita selalu memancarkan kehidupan yang diselamatkan oleh Yesus. Dung rope tot di perbadiai, songgap tua kasih seani, baru penasida mengulaun ulau jending. Mengabarkan berita, karena mereka dimampukan, tidak lagi hanya sekedar mengenal dengan kasat mata mereka. Mereka tidak lagi hanya sekedar hanya mendengar, mengikuti perjalanan Yesus, pengajaran Yesus, pelayanan Yesus, tetapi mereka memang betul-betul dikuasai oleh roh itu sehingga mentalitas iman mereka mampu berkata dengan baik dan segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, di sanalah awal dari titik pernyataan orang-orang yang 3.000 orang dibaptis oleh Rasul Petrus. Ketika dia mampu, yang dimampukan oleh Roh Kudus, di mana yang diawali pertama karena adanya rasa takut. Mereka takut karena timbulnya rasa cemas, rasa khawatir, rasa ketakutan setelah kematian Yesus. Sedangkan guru kami saja dibunuh, apalagi kami. Mungkin secara pikir manusia wajar. Dan mereka bersembunyi dan mengunci pintu serapat mungkin. Moelokko di bahasa Batak isordakon. Asa kuat. Mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi, dari para prajurit-prajurit Romawi yang mengejar pelayanan Yesus, yang membunuh Yesus. Bahkan mereka semakin takut ketika mereka tahu kuburan itu kosong. Dan rasa takut itu lagi semakin meningkat ketika tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan mereka berpikir Yesus itu adalah hantu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Injil Lukas. Mereka seperti melihat hantu. Tetapi sebagai manusia, hal wajar menginang kita takut ya. Hal wajar kita takut. Tetapi mereka lupa tentang keberadaan kehidupan dan juga pernyataan Yesus ketika dia masih hidup. Ketika dia berkhotbah tentang Yunus yang 3 hari di perut ikan, dia mengutarakannya seperti itu kehidupannya. Ketika dia mengajari tentang khotbah, tentang bait suci yang dirobohkan dan akan dibangun lagi ke hari ketiga pada 3 hari. Dan kembali lagi mereka lupa dengan kuasa dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada seorang Lazarus yang mati dan dibangkitkan kembali. Mereka lupa. Sehingga timbul rasa takut, sehingga timbul rasa cemas, sehingga mereka dikuasai rasa khawatir. Tidak berani keluar dari tempat persembunyian. Sedangkan melangkah dari tempat persembunyian mereka tidak berani, apalagi memberitakan siapa Yesus. Amang inang yang terkasih, tetapi apa yang dikatakan Yesus pada saat dia berdiri di situ? Shalom, atau yang disebut dengan bahasa Yunani Eirene, dengan terjemahan damai sejahtera. Shalom, Eirene, damai sejahtera. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus sendiri untuk mematahkan, membongkar dan menghanguskan rasa takut daripada para muridnya. Agar mereka mampu melihat siapa yang berada di depan mereka.
Agar mereka tidak lagi memakai cara pikir mereka sebagai manusia, tetapi mereka memakai iman mereka melihat Yesus bahwasanya dia telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Amang Inang, damai sejahtera, dan hal itu selalu dan selalu kita dengarkan dan bahkan kita ucapkan. Kalau kita selalu mengucapkan Shalom Erene, damai sejahtera, ketika kita bersalaman, datang ke rumah, orang lain datang ke rumah kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita tidak berani menyatakan firman Tuhan? Kenapa kita harus dibelenggu kuasa dunia ini? Dibelenggu dengan kuasa iblis, dibelenggu dengan kuasa orang-orang di manusia di sini memiliki kuasa dan jabatan dan sebagainya. Tidak perlu. Karena kita memiliki roh yang dihembuskan oleh Yesus itu sendiri. Amang Inang, banyak persoalan dan masalah dalam kehidupan kita yang selalu membuat kita takut. Berbagai masalah kita hadapi seperti mereka yang menutup pintu, dan hati mereka juga tertutup mengenai tentang siapa Yesus. Hati mereka juga tertutup, sesama mereka tidak bisa saling menguatkan. Padahal mereka sudah nyata 3,5 tahun mengikuti Yesus dalam pelayanan, menerima pengajaran, melihat mujizat, dan bahkan melihat wujudnya yang sudah bangkit daripada kematian. Tetapi masih tetap ada rasa khawatir dan ketakutan tadi. Dan hal inilah yang menjadi peringatan kepada kita. Dan rasa takut itu dikalahkan dengan perkataan Yesus dengan kata berkatnya, damai sejahtera bagimu. Di pajami Yesus do, hati-hati do pikiran ni akan nama bege ditikiroi mana di pertabunian ni aka sisiani. Di panami do hati-hati na. Ido makanan akaning molo di bahasa Batak iman na mangaramoti aka hati-hati do pikiranmu na. Sapaan sebelum khotbah dari seorang pendeta. Supaya kita mampu memakai hati ini, supaya kita mampu melihat, supaya pikiran kita ini mampu memikirkan hal yang positif, hal yang membentuk iman kita, hal yang membuat semangat dan juga hal percaya diri bersama dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebetulnya danang beha gangguan di hak Kristen non. Tidak ada lagi rasa yang takutkan, rasa dikhawatirkan. Karena memang betul-betul yang dilihatnya itu adalah Yesus. Dan kita juga melihat Yesus dalam hati kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Dan itu disampaikan ketika pada saat si Thomas na Thomason. Dak percaya awo saya suhu bereng Yesus sih. Ini makanya dok lak na Thomas ko indah kan. Alam menghutusido parangin si Thomas sih. Tetapi hal dalam percaya diri tadi yang merubah rasa takut itu Amang Inang. Sehingga dalam penglihatan mereka, keterbukaan hati mereka, mereka mampu melihat wujud nyata Yesus yang datang di hadapan mereka. Sehingga Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang. Lambungnya yang berlubang. Yang tertusuk pada saat dia di kayu salib. Agar mereka mampu melihat memang betul-betul dia adalah Yesus. Dan puji Tuhan atas kedamaian sejahtera yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Hatinya terbuka dan mampu melihat dan mereka bersukacita. Kita juga diajak demikian Amang Inang. Kemampuan melihat cara Tuhan dalam kehidupan kita ini yang mendatangkan damai sejahtera, dan hal itulah yang akan mensukacitakan Anda semua. Baik kecil, sedang ataupun besar, berkat Tuhan selalu mengalir karena kita melihat bagaimana kedamaian Tuhan ada dan selalu ada kepada kita masing-masing. Amin. Yesus sudah menaklukkan penderitaan itu. Yesus sudah menaklukkan kematian itu. Dia betul-betul menang, membawa damai kepada dunia ini.
kita yang menyerukan, menyatakan percaya kepada Yesus. Dan kita juga harus mampu menyatakan damai sejahtera kepada dirimu sendiri dan juga kepada orang lain. Sebagaimana di ayat yang terakhir tadi katakannya. Mengampuni. Dan hal damai sejahtera itulah yang menggerakkan hati kita ini dalam perilaku dan sifat karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, apakah kita masih takut? Saya harap tidak. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan beberapa pengajaran atau yang pernah kita dengarkan, kata jangan takut ada sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Dan katanya bisa disamakan dengan hitungan hari, 365 hari setahun. Berarti setiap hari jangan takut. Tetapi saya berkata, sekali saja Tuhan berfirman jangan takut dan itu akan berlaku seumur hidup. Tidak perlu tiap hari. 365 kali dalam Alkitab. Tetapi firman Tuhan sekali saja berkata jangan takut, maka itu akan berlaku seumur hidup. Amin. Berarti tidak perlu lagi ditakutkan. Pemberitaan kedamaian hati itulah yang selalu menjadi dalam kehidupan kita. Kemudian Amang Inang, kedua kalinya Yesus juga berkata, damai sejahtera bagi kamu. Agar kenapa? Kenapa Yesus itu berkata dua kali, menyatakan damai sejahtera? Agar dalam kedamaian itu hatinya semakin taat dan perintah Tuhan untuk menjalankan misi, mengutus mereka sebagaimana Allah mengutus dia Yesus dan Yesus mengutus para murid-muridnya. Mereka mampu karena sudah dilingkupi oleh Roh Allah yang menyatakan damai sejahtera bagi mereka. Rasa takut tidak lagi. Mereka berani, tetapi keberanian mereka tidak menggebu-gebu. Tetapi keberanian mereka, keberanian yang menyala-nyala seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala pada saat ketika mereka berkumpul, turunnya Roh Kudus kepada mereka semua dan sehingga mereka mampu berbahasa lain. Iya kan? Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul itu. Dan hal itu juga sama yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya agar mereka mampu keluar dari pintu yang tertutup itu. Agar hatinya mampu terbuka dari hatinya yang tertutup itu. Sehingga memancarkan hal yang baik, percaya diri. Aku bersama dengan Yesus, rohnya ada sama saya. Selalu dan selalu bergejolak dalam kehidupannya. Yang membuat pikiran hatinya memancarkan nilai-nilai positif. Estafet misi yang selalu disampaikan oleh Yesus. Dan itulah tugas kita yang dipenuhi oleh Roh. Kalau saudara menerima Roh Kudus, maka harus melaksanakan estafet misi. Memberitakan firman Tuhan sebagaimana tadi yang dinyanyikan oleh Marturi tadi ya. Ikut dobo anon barita. Memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dengan keberanian seperti baju warna merah itu ya. Dan altar ini juga warna merah. Melambangkan keberanian. Yang tidak menghanguskan, tetapi memancarkan sukacita, memancarkan sinar yang begitu sangat menyinari dalam kegelapan. Dan hal itulah yang menjadi ajakan untuk kita menginang. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu adalah poin dari mereka yang menerima damai sejahtera dan juga Roh Kudus. Tetapi yang menginang, di satu sisi juga Yesus berbicara tentang kesempatan waktu. Kalau kita perhatikan dari ayat itu, Yesus juga berbicara satu sisi tentang waktu. Mengutus kamu. Berarti dalam ruang lingkup mengutus kamu, ada waktu yang diberikan. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, pergunakan dengan baik. Nyatakan, hidupi, teladani dia. Selagi waktu ini masih ada. Berarti waktu masih diberi sebelum nantinya kita bersama dengan dia. Saya yakin atas penerimaan Roh Kudus yang ada dengan saudara, Anda mampu menyaksikan
dan memberitakan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sampai selama-lamanya. Tetapi ada satu syarat yang penting, yang tadi, terimalah Roh Kudus. Moiloko di bahasa Batak, jakon ma, dang jalo, jakon, molo jalo bodoh li jalo, aleh li pek kosong ni, molo li jakon lobok tu bagasan hati-hation, ikon ini nama ulahon si majojak, ikon itu nama gerakon tanganon, ikon ini nama gerakon pamanganon, ikon ini nama gerakon pamikirianon, unang berpikiran na secara individual, unang berpakatayon na meninggai persauran. Unang bitangan na mabayin aka hasisega tu akadongan nasing. Soalnya nang akap si majujak. Tetapi dari seluruh tubuh kita ini memancarkan roh, memancarkan hal-hal yang memotivasi dan penguatan dalam kehidupan kita, dan orang-orang sekitar kita juga ikut. Rasa takut menjadi berani dan mampu. Oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Yesus sendiri. Orang yang menerima Roh Kudus, cara pikirnya juga akan pasti membangun. Gaya bicaranya pasti menyejukkan dan pasti memberikan semangat. Sikap dan karakternya pasti akan memancarkan selalu hal-hal yang baik. Hatinya terkontrol oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengontrol hatinya seperti tadi. Tangan ini dan seluruh dalam tubuh kita ini. Kalau kita perhatikan lagi yang menginang saudaraku yang terkasih, epistel kita tadi, seorang Saul hanyalah menjadi seorang Saul kalau dia tidak dipenuhi oleh roh. Ketika dia mengikuti perintah daripada Samuel. Tetapi karena kepenuhan daripada roh itu, orang-orang terheran melihat dia, apakah dia itu memang betul-betul Saul. Kok bisa dia bernubuat? Siapa yang mengajari dia? Siapa bapaknya? Mereka tidak menyangka seorang Saul mampu bernubuat dengan rombongan para nabi-nabi. Kalau kita perhatikan tadi di epistel itu. Dan kita juga hanya menjadi manusia biasa kalau tidak ada Roh Kudus dalam kita masing-masing. Aku hanyalah sekedar aku. Kalau Roh Kudus tidak ada menaungi kehidupan kita dan kita tidak mampu menerimanya. Roh Kudus itulah yang menaungi kehidupan orang percaya menginang. Kita semua melaksanakannya untuk menjadi tugas. Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan, yang memampukan kita, dan yang menjadi starting pointnya dalam kehidupan kita itu. Hal itulah yang menjadi inti dari kehidupan kita itu. Tanpa Roh Kudus, persekutuan tidak akan pernah ada. Karena mereka tidak mampu, tidak berani. Dan karena Roh Kudus yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Dan dari sanalah awal mula daripada persekutuan dan kita nikmati sampai detik ini. Tanpa Roh Kudus, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ketika kita tidak hidup dalam roh, maka kerohanian kita akan merosot. Ketika merosot, maka kedamaian akan hilang. Ketika kedamaian akan hilang, maka kasih tidak akan ada. Maka tidak akan pernah ada kasih. Bahkan kita tidak akan pernah menginginkan orang lain di samping kita. Karena Tuhanlah yang sudah mendamaikan kita dengan Dia sang pemilik. Berarti kita harus hidup dalam kedamaian. Kasih Roh Kudus memancarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat damai sejahtera dan pengampunan kepada orang lain. Dan kita diberikan Roh Kudus. Kalau Anda tidak diberikan Roh Kudus, maka Anda tidak akan mampu mengampuni orang lain. Dan Allah itu sendiri tidak akan pernah bisa mengampunimu. Tetap hidup dalam kasih. Seperti nyanyi sekolah minggu ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat,
tidak mudah marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Hal yang sangat sederhana, tetapi itu pengajarannya sangat berdampak luas. Dan itu sudah diterapkan kepada sekolah minggu. Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah mampu. Dan dosa orang yang berdosa kepadamu, kamu tidak akan pernah bisa mengampuninya. Amang Inang, kalau kita tahu kemarin malam kami mengikuti dan memimpin sermon gabungan daripada remaja Naposo Bulung, pelajar Sidi di Sopo. Dan mencoba dengan sermon menonton film bersama dengan judul War Room. Secara pribadi saya sangat menarik dengan isi cerita daripada film itu. Dan bahkan dari kawan-kawan dan juga adik-adik kami remaja Naposo Bulung begitu sangat tergugah dengan film itu. Dengan judul War Room, tetapi itu menyangkut dengan kepribadian seseorang kepada Tuhan. Bukan tentang perang dunia ini. Ada seorang perempuan tua yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya. Hampir 40 tahun dia menjanda. Tetapi ketika si perempuan ini semasa hidupnya dengan suaminya yang dilatar belakangi dari militer, dan kehidupan suaminya juga memiliterkan rumah tangganya. Sehingga tidak ada kedamaian dan juga hal-hal kasih dalam kehidupan mereka sampai ujung hidupnya. Tetapi ketika si perempuan ini yang bernama Clara ini, dia mengikuti, dia mengimani, dan dia dipenuhi Roh Kudus agar mampu mengampuni suaminya yang sudah lama pergi, dan dia mampu berhidup, menjalani kehidupan bersama dengan anaknya sematawayang, seorang laki-laki, untuk menjalankan hari-harinya. Dan dia mampu dengan usia yang tua. Padahal pernikahan mereka hanya 16 tahun. 40 tahun dia menjanda. Tetapi dalam kemampuan yang dia alami atas karunia Tuhan yang menaungi kehidupan dia, dia juga berdoa, ya Tuhan, berikan juga petunjuk kepada saya agar saya juga memberikan hal yang sama kepada orang yang sedang terbelenggu dalam masalah beban pikiran yang merusak kedamaian, yang menghilangkan Roh Kudus, yang tidak percaya kepada Allah. Ternyata dia bertemu dengan seorang perempuan yang dilatar belakangi juga memiliki rumah tangga yang menyakitkan. Dan si anak perempuan yang bernama Daniel, psikologisnya terganggu. Karena setiap bertemu si istri dan juga si suami selalu berantem. Dan mereka tidak pernah berdoa bersama. Dan mereka tidak pernah mengenal siapa Yesus. Ketika hal demikian diceritakan kepada si tua tadi, si tua berkata, kamu tahu gak siapa Yesus? Tahu. Kamu pernah berdoa gak? Pernah. Tetapi dalam jawabannya, sebagaimana orang-orang lain berdoa, ya seperti itu aku berdoa. Sebagaimana orang lain datang ke gereja, ya seperti itu aku datang ke gereja. Artinya Roh Kudus tidak menaungi kehidupan si perempuan dan bahkan suaminya yang selalu mengejar harta kekayaan dan karir. Sehingga rumah tangganya berantakan. Tetapi satu hal yang diinginkan si perempuan tua itu, cobalah terima Roh Kudus melalui keintimanmu berdoa kepada Tuhan. Dan dia diajak kepada suatu ruangan. Dan itulah yang disebut dengan war room. Ruangan si perempuan tua itu, di mana dia memberikan seluruh keluh kesahnya, mensukacitakan apa yang dia dapatkan, dan mensyukuri apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Dan diteladani dan diikuti kembali si perempuan dengan hal yang sama di rumahnya. Dan mujizat Tuhan, Roh Kudus menaungi rumah tangga mereka. Dan ternyata si istri tadi bisa kembali normal, berdamai, saling mencinta dengan suaminya. Bahkan suaminya nyaris ingin menduakan dia.
Hal inilah yang menjadi luar biasanya Amang Inang, saudaraku yang terkasih, ketika kita mampu menerima Roh Kudus itu. Mampu menerima Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Dan hidupnya yang akan berubah itu akan dipakai Tuhan untuk merubah hidup orang lain. Sebab Roh Kudus ada sama dia dan memancarkan Roh Kudus lagi kepada orang lain. Dan hal itulah yang tadi saya sebut, estafet misi. Tidak berhenti di situ. Dan saya yakin Amang Inang, kita tidak akan pernah dibelenggu oleh keegoisan. Dan kita tidak akan pernah dibelenggu oleh rasa keindividualan, rasa emosional. Tetapi selalu dan selalu spiritual kita semakin meningkat karena kita menerima Roh Kudus. Oleh karena itu Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengandalkan Tuhan dan selalulah andalkan Dia. Sebab engkau sudah mengenal, sebab engkau sudah diselamatkan, dan sebab engkau sudah diberikan kunci masuk ke kerajaannya. Tuhanlah yang akan berbicara melalui Rohnya setiap apapun belenggu dan masalah yang kita sedang hadapi. Amin. Doa adalah menjadi kunci kekuatanmu untuk menerima Roh Kudus itu. Dan selalulah hidup dalam pengampunan. Dan selalulah hidup dalam pengampunan. Agar Dia juga selalu memancarkan Rohnya kepada kita dan kita mampu diampuni. Dan kuasa Roh Tuhan itulah yang akan bekerja dari seluruh sisi tubuh kita ini sehingga kita menjadi sukacita. Jakoma, lobokoma, terimalah dan hidupilah Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing supaya tidak menjadi sia-sia. Kalau saya berkata nanti Pentakosta, Amang Inang saudaraku terkasih menjawab, terpujilah Tuhan. Pentakosta, damai sejahtera bagimu. Amin. Kita berdoa. Damai sejahteralah bagi kami masing-masing ya Allah. Karena kami sanggup menerima Roh Kudus, Roh-Mu ya Allah, ya Tuhan kami ya Yesus. Agar kehidupan kami ini memancarkan kehidupan yang penuh dengan roh. Tidak dibelenggu dengan roh ketakutan, kegelisahan, rasa khawatir, rasa takut. Tetapi selalu dan selalu dinaungi oleh Roh-Mu yang kudus, menguatkan, memampukan kami. Sehingga kami berani menyatakan, memberitakan firman Tuhan, kehidupan Tuhan. Dan kami mampu berdamai. Sebab Engkau telah mendamaikan kami. Dan melanjutkan segala pengutusan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari berbagai unsur, dari berbagai hal, dari berbagai pekerjaan, dari berbagai pelayanan. Kami melanjutkan misi daripada Tuhan. Sebab kami menerima Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami. Dan yang selalu mengatur kehidupan ini. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Atas kebaikan, kedamaian dan kasih cinta-Mu yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya dalam pesta peringatan Pentakosta, turunnya Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan HKBP yang berada di dunia ini. Menjadi jemaat yang terberkati. Dan menjadi jemaat yang selalu memancarkan kehidupan. Kehidupan dipenuhi Roh Kristus. Ya Bapa ya Tuhan kami ya Yesus. Sungguh kami sangat berterima kasih. Karena anugerah Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang diterima oleh keluarga Jericho, Adrianus, Aristas, Yagian, Inandela, Natalia, Borotapea. Engkau menganugerahkan seorang putra bagi keluarga mereka. Kiranya dalam kedamaian, cinta kasih Tuhan, naungan Roh-Mu yang mereka terima, rumah tangga mereka tetap terberkati, dan anak mereka yang Engkau titipkan penuh dengan roh
yang mereka terima daripada Tuhan dan juga orang tuanya. Engkau berkati anak itu ya Tuhan, sehat dan tumbuh kembang dalam penyertaan Tuhan. Kami juga Tuhan sangat berterima kasih atas tuntunan Roh-Mu yang kudus, yang mengatur kehidupan keluarga Daniel Sinaga, Inang Tri Nurhayati Borunenggolan, yang datang dari HKBP Parapat, Resort Parapat, dan menjadi anggota jemaat baru di HKBP Resort Keberlama ini. Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi keluarga yang terberkati dan menjadi keluarga yang penuh dengan roh bagi jemaat lainnya. Agar seluruhnya jemaat-Mu di HKBP Keberlama ini terberkati dan hidup dengan Roh Kudus yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan sungguh menyerahkan kehidupan keluarga Nyonya Raja Guguk Tiomida Boru Pasaribu yang pindah ke HKBP Tukangan, keluarga Nyonya Pasaribu Rita Arlina Boru Tapea yang pindah ke HKBP Palangkaraya. Kami yakin dan percaya dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka memuji dan muliakan nama Tuhan, mereka tetap dalam firman Tuhan, mereka tetap dalam kuasa Roh Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah manusia yang begitu lemah. Dan segala sesuatunya dalam pelayanan dan juga kegiatan yang boleh kami laksanakan di gereja-Mu ini, di distrik, tingkat Hatopan, tetaplah Tuhan menaungi, agar berjalan dengan baik segala program pelayanan harian, menjadi berkat, sukacita, dan sejahtera bagi seluruhnya yang mengikuti dan melaksanakannya. Dan juga ya Tuhan untuk program pelayanan, yaitu dari panitia pembangunan rumah dinas pendeta. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan, menguasai hati dan pikiran mereka, agar terlaksana dengan baik dan bersorak-sorai mensyukuri, sebab Tuhan selalu menaungi dan membimbing agar terlaksana dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami ya Yesus, jemaat-Mu yang sedang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan, terima kasih atas anugerah Tuhan dalam pertambahan usia bagi mereka. Pakailah Tuhan kehidupan mereka masing-masing menjadi kehidupan hidup dalam keselamatan Tuhan. Dan kami juga sangat begitu bermohon atas kuasa Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber segala kepulihan dan sumber daripada kesembuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun rumah sakit. Nyonya Lumantoruan Erboru Barimbing, Sintua Insinyur BJ Silitonga, Preti Farasan di Boru Sibarani, Nyonya Manik Meriani Boru Nababan, Sintua Tiur Madalena Boru Sitompul, Sintua Dr. Anus GP Manihuruk, Dr. Anus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Saha Nabi Tupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan masih banyak lagi yang belum bisa kami sebut satu persatu. Kami yakin dalam nama Yesus mereka memperoleh kesembuhan. Terpujilah Tuhan, ajari kami untuk tetap taat, setia, dan bertanggung jawab dan hidup dalam Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita yang terbaik kepadanya. Seluruh hidupmu, dan telah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.